Digitalisasi. Satu kata itu mungkin memang sudah seperti sapaan yang selalu hilir mudik di telinga kita semua. Satu kata yang sangat banyak membantu kita, membuat kita selangkah lebih maju dari sebelumnya. Dan dengan satu kata itu, kini dunia menjadi terasa sangat berbeda. Digitalisasi dan globalisasi merupakan dua kata yang selalu melahirkan banyak pertanyaan di dalam kepala. Benarkah kita menjadi selangkah lebih maju? Benarkah kita menjadi lebih dekat satu sama lainnya? Lalu, bagaimana dengan Pancasila dan keberagaman budaya yang ada? Akankah semakin dikenal? Atau justru kita yang harus makin waspada menghadapi ancamannya? Lu kenapa sih jalan lama banget? Ayo apa? Lu kenapa akhir-akhir ini juga jarang main sama gua? Gue takut aja tak di era globalisasi sekarang angka kriminalitas makin banyak, begal, tahu gak bisa belajar, pembunuhan, serem banget tak. Udah, Ya lebih udah santai aja. Sekarang juga udah banyak yang nggak peduli. Anak-anak zaman sekarang juga udah nggak peduli. Udah mending kita main aja. main ya. Ya. Oke kan. Digitalisasi kan udah suatu hal yang istilahnya nggak bisa kita tolak ya. Perkembangan informasi makin luas, sosial media makin banyak yang bisa kita akses, informasi juga makin luas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah informasi-informasi tersebut itu apa yang bisa kita pilih untuk kita jadikan informasi bagi kita untuk untuk dipahami, dan juga ada yang perlu kita saring juga gitu loh. Jadi kedepannya atau sekarang itu harus bisa memilih-milih mana informasi yang bisa langsung kita cerna, mana yang enggak harus dipelajari dulu gitu. Era digitalisasi tuh seperti kayak pisau bermata dua ya. Di satu sisi mempercepat dan mempermudah kita kaum muda-mudi untuk mendapatkan informasi, akses segala hal, bahkan kayak melakukan banyak aktivitas. Tapi di satu sisi juga ancaman-ancaman terkait ideologi negara, terus kayak pemahaman-pemahaman entah dari sejarah sosial dan yang lain-lainnya tuh makin banyak lah paham-paham ini yang mana bahkan tuh kayak nggak sesuai sama ibaratnya budaya dan ideologi Pancasila sekarang gitu. Makanya kita sebagai orang Indonesia tuh juga harus ngefilter gitu buat mana yang baik, mana yang setidaknya kayak nggak cocok sama kita, itu kita harus pandai-pandai ngefilter gitu, pandai-pandai memilih. Kalau menurutku justru bukan masih cocok atau enggak, tapi harusnya Pancasila ideologi itu jadi dasar benteng kita untuk menghadapi dan menyesuaikan diri di tengah masifnya informasi di era globalisasi sekarang. Satu contoh simpel aja yang yang sekarang lagi masif banget itu kayak kasusnya El Zaitun itu kan. Itu kan benar-benar ideologi ideologi tentang salah satunya ketuhanan yang Maha Esa kan dari Pancasila, sila pertama. Nah itu ketika kita balik lagi untuk meyakini bahwa ideologi Pancasila itu memang betul-betul dasar Indonesia, ketika adanya banyaknya ideologi-ideologi yang kayaknya kok nggak sesuai sama bangsa Indonesia ya, itu kan jadi benteng kan, jadi filter gitu. Jadi masih banyak isu-isu lainnya yang bisa ditanggulangi dengan kalau misalnya kita tuh masih memegang teguh Pancasila dalam hidup, terutama anak muda ya. Ya menurutku anak muda harus paham Pancasila sih. Karena kalau enggak, apa bedanya anak muda Indonesia sama anak muda luar gitu, kayak enggak ada bedanya gitu. Harus berbudaya lah, nilai-nilainya itu masih tetap ada. Ya, aku setuju juga sih sama kayak semakin mudah kita mengakses apa-apa tuh belum tentu semuanya baik. Jadi malah Pancasila itu menurut aku kayak bisa menjadi filter kita untuk nggak mengakses sembarangan atau memilah untuk mana sih yang sesuai sama kita gitu. Maksudnya dengan menurutku tuh Pancasila udah cukup bagus lah untuk Indonesia gitu. Maksudnya satu ideologi yang cocok untuk Indonesia gitu. Bahkan kayak belum tentu cocok diterapkan di luar negeri gitu ya. Maksudnya cocok banget buat orang-orang Indonesia bahwa kayak ketika semuanya ini serba gampang, serba ada, serba bisa apa-apa,
kalau kita nggak membatasi diri gitu, nggak ada border, itu yang akan berbahaya malahan. Semuanya tuh apa yang berlebihan tuh mesti nggak terlalu baik kan buat kita ya. Sama dengan adanya Pancasila, kita tuh bisa memilih, memfilter bahwa ya tadi yang kayak si Kariki udah terangin, kayak kasus-kasus yang ada sekarang itu kan banyak yang menyimpang ya dari mungkin ideologi kita gitu. Maksudnya kita harus kembali lagi bahwa kita punya ideologi ini, berarti kita tuh sebagai orang Indonesia kayak harus memegang teguh gitu, kayak ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya banyak ya orang di sini beragama, kita tetap satu sama-sama orang Indonesia gitu. Jangan sampai dipecah belah gitu, dan cuma karena perbedaan gitu-gitu. Ya itu sih menurut aku. Pada kenyataannya, perjuangan Pancasila belum berakhir. Tantangan demi tantangan tak ada hentinya berlalu lalang di Ibu Pertiwi. Namun, kami percaya bahwa Pancasila akan selalu menjadi dasar negara, ideologi, dan pedoman hidup bangsa yang paling layak bagi tanah air kita semua, Indonesia. Dan sudah seharusnya dan sepantasnya para generasi penerus bangsa tidak abai dan acuh kepada nilai-nilai luhur yang telah melahirkan Indonesia menjadi negara yang utuh dalam keberagaman. Dan inilah negaraku, Negara Kesatuan Republik Indonesia.